Citra yang Kelabu, sebuah novel karya Freddy S. Sinar matahari masuk lewat celah-celah jeruji besi yang terletak sebagai pagar kamar penjara. Rudy menjadi tahanan polisi Komtabes. Dia dengan lesu bersandar duduk di lantai, merokok santai di pojok, mengenang nasib hidupnya yang kian suram. Sunarti, perempuan yang sekejam iblis, begitu tega menjerumuskan anaknya ke dalam penjara, dan papanya yang bersikap masa bodoh di saat-saat setelah menikah dengan wanita sundel itu. Menjadi tak senang pada sikap-sikap nyentrik Rudy. Lebih tak bertanggung jawab tentang perkembangan masa remaja yang banyak memerlukan pengarahan yang sewajarnya. Maka dia jadi seperti kehilangan harapan hidup, seperti tak punya pegangan. Orang tuanya yang dahulu dianggap intelek jadi berubah sikap tak mutu. Betapa papanya mempunyai kualitas sebagai seorang bapak yang terhormat, berpengaruh, seorang manajer perusahaan yang termasyhur di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Kewajiban seorang bapak menuntut kualitasnya, kualitas yang absolut, namun kualitasnya yang sempurna dapat berubah karena ulah sang istri. Istri yang sekejam iblis, istri yang nista, akan membawa kualitas itu berubah jadi tindak teladan yang gombal. Seberapa banyak duit dan materi yang diberikan pada anaknya, semua itu tak cukup untuk mengisi hidup yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Apa artinya hubungan anak dan bapak yang hanya sekedar masa bodoh? Maka dia jadi memiliki sifat pemberontak, jadi nekat cari kesenangan hati sendiri, tak ingin diganggu, ngebut buat pelampiasannya yang tertekan, berkelahi buat menghilangkan sisa-sisa unek-uneknya yang mendongkol, menyusup di sela-sela cewek-cewek buat mendapatkan kasih sayang yang tulus dan suci. Kini dia menemukan pelabuhan hati, Armelia. Rudy menghela nafas dalam-dalam. Wajah-wajah para teman seperti terlukis di tembok penjara. Boy, Roy, Joki, dan masih banyak CS-nya yang setia. Mengerti kemelut yang makan banyak pikiran, bisa buat bodak kepala. Di luar terdengar ribut-ribut. Rudy bangkit dari duduknya dan berdiri di pagar terali besi yang kokoh. Ternyata yang datang dan ribut itu teman-temannya semua. Buset, beberapa puluh muda-mudi menghadap komandan Komtabes. Rupanya mereka mengusulkan Rudy dibebaskan. Keributan sejenak terjadi di kantor depan. Kemudian berpuluh-puluh muda-mudi masuk ke dalam, menjumpai Rudy yang sudah berdiri di pagar terali besi. Alangkah sedihnya Rudy. Juga alangkah sedih gadis yang berdiri di depannya itu, Armelia. Kedua mata gadis itu berkaca-kaca. Kenapa sampai begini, Rudy? Gadis itu menangis. Temannya menjadi terharu melihat Rudy terkurung dalam tahanan. Sedangkan Rudy menggeleng. Rudy, kami semua ikut sedih melihat nasibmu jadi begini. Kepada Bapak Komandan kami menceritakan kehidupanmu, dan telah kami beri penjelasan tentang pribadimu, tentang suasana rumahmu. Dia juga cukup terharu. Keputusan hanya tinggal menunggu sepulangnya papamu dari luar negeri.
Terima kasih teman-teman, jasa kamu kelewatan baik. Ini sekedar sumbangan dari teman-teman. Boy memberikan bungkusan besar berbentuk kotak persegi yang dilapisi kertas roti. Rudy menerima dengan tetesan air mata. Sungguh mati dia tak akan melupakan kejadian ini selama hidupnya. Armelia menangis sedih. Rudy, setelah menerima sumbangan itu, meremas-remas tangan Armelia. Seorang polisi mendekati sel dan menyuruh teman-teman Rudy segera meninggalkan tempat itu. Bukan main mereka seperti demonstran, berteriak, "Bebaskan Rudy yang tidak bersalah." Polisi jadi kalang kabut, cepat mengatasi kejadian ini. Armelia masih saling meremas tangan dengan Rudy. Wajahnya yang murung dan kumal membikin dia banyak menangis. "Tabahkan hatimu, aku akan menantimu. Jangan berbuat lebih ceroboh di sini, agar kau dapat bisa lepas dari belenggu yang menjeratmu ini," kata Armelia. "Demi kau, aku akan menurut, dan ku minta padamu, janganlah sering-sering pergi ke disko dan keluyuran malam," kata Rudy. Armelia mengangguk perlahan, mata mereka saling bertatapan haru. "Pulanglah sayang, rupanya polisi itu tak mengizinkan kau lama-lama di sini," kata Rudy. "Rudy, aku cinta padamu." Itu ucapan terakhir sebelum Armelia berlalu. Rudy menangis di pojok. Setelah seluruh teman-temannya pergi meninggalkan dia seorang diri, meringkuk di dalam sel itu. Dengan perasaan terharu dibukanya bungkusan pemberian itu, betapa lebih terharu lagi hatinya. Bungkusan itu berisi rokok 1 bos yang berisi 20 bungkus, 2 roti kalengan, dan 10 pak susu ultra. Didapatinya secarik kertas dengan bertuliskan, "Seluruh teman-teman berduka cita atas nasib yang kau alami. Yakinlah dunia banyak keindahan, kebahagiaan buatmu." Rudy mengadah ke langit-langit penjara, mengucapkan syukur atas limpahan kasih sayang dari rekan-rekannya yang mengerti hidupnya. Sepasang tembok tebal, alangkah sejuknya kelembapan dinding itu menyekap penghuninya. Dan di sini Rudy menjadi tahanan sementara, menunggu saat-saat diajukan ke pengadilan. Semua tergantung dari kebijaksanaan orang tuanya. Jika mereka membebaskan, maka bebaslah dia. Ketika dia melintasi gerbang berterali bahwa kepekatan hidup serta kesempatan hidup akan terjadi di sini. Dia tak tahu hukum. Dia hanya tahu bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum. Lalu, bersalahkah dia sehingga harus dimasukkan ke dalam sel? Dia dikubukin 2 pemuda lantaran tak tahu diri. Maksudnya baik, mencegah jangan sampai terjadi peristiwa antara mama tirinya dengan papanya. Tapi kenyataan lain yang tak diharapkan mesti terjadi. Wanita itu justru menjerumuskannya ke dalam penjara. Lelaki itu tercengang beberapa saat melihat kedatangan Mbok Inem. "Den, ini Mbok bawakan rangsum semua masakan kesukaan Den Bagus." "Oh Mbok, terima kasih." Rudy menerima rangsum itu. Mbok Inem sangat sedih hatinya melihat Den Bagusnya dikurung dalam sel penjara. Mbok Inem menangis tersengguk-sengguk. Den Bagus tidak mau sabar, tidak mau mengalah. Akhirnya harus begini. Mbok jadi sedih. Rudy menatap Mbok Inem yang menangis tersengguk-sengguk.
seorang pembantu rumah yang sangat sayang padanya. Rudi sendiri sudah tidak menganggap Mbok Inem sebagai pembantu rumah, melainkan sebagai keluarga sendiri. Dia jadi turut terharu melihat kasih sayang Mbok Inem. Sudahlah Mbok, tidak perlu disesalkan yang sudah terjadi. Lalu sampai kapan Den Bagus mesti disekap di sini? Mbok setiap hari sedih melulu jika memikirkan Den Bagus. Semua tinggal menunggu keputusan Papa jika Papa pulang. Apakah dia masih menghendaki aku tetap disekap dalam sel ini? Kata Rudi. Mbok Inem sedih mengusap muka Den Bagusnya dengan handuk lusuh, kumal. Wajah yang tampan itu jadi muram. Kasih sayang Mbok Inem bagai kasih mama yang telah tiada, yaitu kasih sayang ibunya. Apakah tamu-tamu perempuan brengsek itu masih sering datang, Mbok? Tidak, tapi Nyonya jadi sering keluar rumah dan pulang tengah malam. Rudi menarik napas berat. Kemarahan pun meletup-letup di dada dan memukul tembok penjara. Bruk. Tangannya lecet dan berdarah. Mbok Inem jadi kaget dan gemetar. Sudahlah Den, jangan turuti emosimu. Percayalah, Tuhan akan melimpahkan kutukan pada umatnya yang murka. Lelaki itu diam membisu. Den Bagus, Mbok pulang dulu. Nanti Nyonya akan marah-marah jika mencari Mbok tak ada. Baik-baik ya Mbok, kata Rudi. Mbok Inem sekali lagi menatap wajah Den Bagusnya. Hatinya pilu meninggalkan Den Bagusnya disekap di dalam penjara. Sebentar-sebentar Mbok Inem menoleh. Berat dia rasanya. Rudi membuka rangsum Mbok Inem. Perutnya yang lapar melalap semua rangsum Mbok Inem. Seorang anggota polisi berdiri di depan pagar besi selnya, tak digubris. Makannya lahap benar. Besoknya Rudi dihadapkan kepada seorang perwira di kantor polisi itu. Bapak Komandan Komtabes, yang mendapat instruksi dari babenya buat melepaskan anaknya yang disekap di dalam penjara. Maka Rudi dengan tenang duduk di depan Bapak Komandan yang berpangkat kapten. Kamu jadi anak berandal ya? Apa sih enaknya jadi anak berandal? Tanya si kapten. Berandal itu apa sih Pak? Justru kini Rudi yang kembali bertanya pada Bapak Komandan. Berandal itu anak yang tidak punya aturan, ugal-ugalan, crossboy, ngerti kamu? Gertak Bapak Komandan dengan melotot. Apakah kalimat berandal itu patut buat diri saya, Pak? Ya, kau mencoba membantah. Sentak kapten. Bapak ternyata kurang teliti, terlalu cepat mengatakan orang seenaknya. Untung saya menerima, kalau tidak, mau melawan? Mata Rudi menatap serius dan mantap. Kegalakan Bapak Komandan disetel lebih kencang lagi, sok berwibawa. Rudi setel tenang. Bapak tidak bertanya pada saya secara mendetail, kenapa saya mesti gebukin tamu mama saya? Kenapa mesti berandal? Ya, lalu kenapa sampai begitu? Kenapa kamu senang ngebut dan berkelahi? Ini pelampiasanku, kata Rudi. Apa tak ada jalan lain yang baik?
Ayahmu tak pernah memberi nasihat. Itulah kewajiban bapak yang ideal, bukan semata-mata memberi makan minum dan memberi tempat buat tidur. Seorang bapak harus memberi teladan dalam sifat dan sikap. Seorang bapak harus mempunyai karakter yang baik, dan itu dicontohkan pada anaknya. Bukan sekedar kesenangan belaka, kepentingannya sendiri, maka ayah itu akan berkualitas gombal. Seberapapun penghargaan atas keahliannya, atas prestasinya, tapi jika mentalnya jadi gombal, ya tetap gombal. Wah, kurang ajar benar omonganmu. Kau bisa kualat. Kata kapten itu rada marah karena omongan Rudi selalu menghina atasnya bapak-bapak. Seperti dia sendiri yang dipanggil bapak oleh anak-anaknya di rumah. Tapi jika di rumahnya, sifat anak-anaknya tak seberani ini. Mental anak ini memang tebal. Rudi still tenang. Anak bapak ada yang kurang ajar seperti saya? Tidak. Bagaimana cara bapak mengajarnya? Selalu saya perhatikan, saya didik secara baik-baik. Nah, itu sarana pertama jadi seorang bapak. Saya salut pada bapak yang mengerti tentang kewajibannya. Kapten polisi itu menelan ludah. Anak muda ini hebat. Dia bahkan bisa mengalihkan persoalannya kepada komandan polisi itu. Justru kapten polisi itu yang menjadi bahan pertanyaannya. Maka wajah yang angker dengan kumis tebal teratur itu harus geleng-geleng kepala. Perkataannya selalu pas dan masuk akal. Ya, hari ini kau dibebaskan pulang. Ayahmu telah menunggu di rumah. Terima kasih, Pak. Semoga hidupmu berarti, nak. Kapten polisi menepuk bahu Rudi, lalu mengantar sampai ke pintu gerbang, melambaikan tangan selagi berpisah. Kemudian Rudi berjalan kaki menuju rumahnya, sebab dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Jadi terpaksa dia jalan kaki sampai tiba di rumahnya. Di depan pintu gerbang rumahnya, Mbok Inem telah menyongsongnya dengan perasaan haru dan bahagia. Dan Besar menunggu di ruang tamu, dan Bagus disuruh menemuinya. Iya, Mbok. Rudi berjalan lesu ke ruang tamu. Dia mengandalkan perasaan saja masuk ke dalam ruangan itu. Didapatnya papanya duduk dengan wajah bengis, berdekatan dengan perempuan munafik yang paling pintar main sandiwara. Rudi berdiri tegap di depan kedua orang tuanya. Mbok Inem duduk di lantai. Duduk, bentak papanya. Rudi menurut perintah papanya. Dia duduk dengan tenang di hadapan ayahnya, tapi enggan bersitatap. Kau tahu, semua perbuatanmu seperti mencoreng mukaku dengan arang hitam. Kebaikan apa lagi yang kurang kuberikan padamu, ha? Inikah balasanmu padaku, hai anak bangsat? Kata-kata itu dirasakan oleh Rudi seperti petir di siang hari bolong. Betapa bodohnya papa akan kenyataan yang ada. Sungguh celaka kau jika lebih terbius oleh kata-kata iblis perempuan itu, terlena oleh kecantikan yang hanya sebagai lapisan palsu belaka. Rudi mengangkat kepalanya, memandang papanya dengan jelas. Ingin dia lihat wajah tua itu seterang-terangnya. Lelaki yang konon telah kemasukan iblis seperti tak kenal anaknya lagi. Cukupkah aku menerima kenyataan yang pelik ini, Papa? Sebagai seorang anak, aku butuh perhatian.